orangnya ceria. Ada label kan? Manusia senang melabel untuk mempermudah kehidupan sendiri. Tetapi sayangnya ada label-label yang akhirnya membuat orang itu dysfunctional, tidak bisa berfungsi dengan baik di depan Anda. Ya, nah label-label termasuk menjudge karakter dia, menjudge identitas diri, jati dirinya dia. Nah itu nomor 3. So, nomor 3 prinsipnya, pisahkan antara orang dengan apapun tindakan atau perilakunya dia. Ya, bahkan kalau dia cukup konsisten misalnya, masukin papernya telat melulu, dan Anda sudah label orangnya kayaknya malas nih. No. Bapak dan Ibu dosen sekalian, saya kasih contoh misalnya begini aja. Ada yang barusan di recent kelas, baru-baru ini di kelas NLP saya, ada yang nanya begini, bagaimana dengan berkomunikasi dengan orang pendiam? Saya ulangi kalimat ini, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang pendiam? Yang bahasa ngomongnya itu, Anda tahu kan yang ngomongnya pelit itu kan ya? Ya, gimana kabarnya? Baik. Keluarga gimana? Baik. Udah, dalam mungkin 30 menit cuma ngomong 3 kata itu. Nah, gimana caranya Anda komunikasi dengan orang-orang kayak begitu? Nah, saya bilang begini, dalam dunia ini tidak ada orang pendiam. Saya ulangi kalimat ini. Dalam dunia ini tidak ada orang pendiam. Yang ada hanyalah orang-orang yang milih ramenya sama siapa. Saya ulangi kalimat ini sebentar. Nah, dalam dunia ini orang pendiam itu nggak ada. Yang ada orang yang milih-milih mau ramenya sama siapa. Karena itu kalau Anda lihat orang yang pendiam ketemu sesama pendiam, rame banget. Orang yang cocok sama dia itu rame banget. Cuman sama kita kok enggak. Karena kita bukan orang pilihan dia. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat kita label dia pendiam, selektif, situasional itu. Sangat-sangat situasional. Ya, tidak usah melabel mereka kalau Anda ingin komunikasi dengan baik dengan mereka. Ya, tidak usah label. Tidak usah label. Oke? Nah, yang keempat. Makna komunikasi itu ada di respon yang saya terima. Maksudnya apa? Komunikasi itu tanggung jawab saya, Bapak dan Ibu. Tanggung jawab saya. Karena itu, saya nggak tahu seberapa sering Anda minta feedback. Ya, feedback itu adalah tanda apakah yang saya sudah tunjukkan sesuai dengan yang ingin saya kirimkan. Ya kan, feedback. Saya ulangi, feedback. Nah, saya lihat dari penerimaan mereka di kelas. Misalnya saya lagi lecture, saya lagi ngajar. Dan saya tahu nih, begitu saya ngajar nih, 50% mahasiswa panteng, 50% yang enggak. Apa yang terjadi dengan 50% itu? Apa yang terjadi sih dengan 50% itu? Mereka memang cuek. Nah, kalau Anda misalnya adalah orang yang punya prinsip ini, Anda tahu bahwa 50% orang itu tidak menerima sinyal sebagaimana yang ingin saya kirimkan. Itu feedback loop itu. Yang berarti adalah Anda bisa sekarang refleksi diri dan saatnya evaluasi. Apa yang terjadi dengan 50? Apa yang membedakan dia berdua ya? Ya, karena makna dari komunikasi yang saya kirimkan itu tergantung dari respon yang saya terima. Jadi ini mengambil kembali tanggung jawab komunikasi Bapak Ibu dosen. Ya, kenapa di customer service di berbagai perusahaan itu pengen ada feedback? Karena biar bisa tahu seberapa efektif sih cara kami melayani. Ya kan, kenapa kita ngajar kita nggak mau begini? Saya ketemu seorang guru, ini saya sedikit lewati guru karena di sebelah kelas conference juga ada para guru ya. Ini para dosen nih. Stratanya beda kok. Oke. Nah, saya waktu itu sedang parent teacher meeting dengan anak saya waktu masih TK. Mereka masih TK. Saya kadang-kadang menghindari parent teacher meeting karena tahu seberapa cerewetnya saya. Saya juga nggak mau berusaha memberi masukan kepada, karena guru-guru juga punya ego sendiri dan saya punya respect yang tinggi pada guru-guru. Ya, karena mereka tahu, mereka juga capek ngadapin anak yang kecil-kecil itu. Ya, bagaimana Anda bisa mengajarkan dengan baik disiplin kepada anak TK SD kan nggak gampang loh. Nggak gampang itu. Jadi ada suatu parent teacher meeting mana anak saya begitu anak saya selesai, terus anak tetangga saya masuk. Saya pakai nama yang bukan nama sebenarnya, Albert loh, bukan nama sebenarnya ya. Begitu dia masuk, saya dengar nih, saya belum keluar karena anak saya sudah selesai, nggak ada problem. Saya keluar, pintunya masih terbuka. Sang teachernya ngomong kepada orang tuanya Albert ini, dia bilang begini, Ibu, saya mau informasi kalau Albert ini anaknya kurang fokus. Gitu. Anaknya ini kurang fokus. Wah, saya di luar, saya dengar ini, saya bilang wah ini celaka ini. Soalnya perhatikan, saya dihidup dengan disiplin neurolinguistik ini. Judgment, label yang Anda templokin di kepala seseorang akan mempengaruhi sikap Anda ke dia. Saya ulangi, label yang Anda templokin di jidat seseorang, ini anak tidak fokus, anak pemalas, anak sembrono, wah, begitu Anda taruh itu di jidatnya,
Anda akan bersikap seperti itu, memperlakukan dia kayak begitu. Yang berarti bahwa tanpa Anda sadari, di beberapa waktu kemudian, pelan-pelan dia semakin menjelma ke arah yang Anda label. Saya ulangi kalimat ini, tanpa Anda sadari, Anda sebetulnya menyetir seseorang ke arah perilaku sesuai label Anda itu. Dan saya tahu prinsip ini. Karena itu begitu saya dengar kalimat ini, saya cegah dan saya bilang, excuse me miss. Saya panggil, saya nggak mau negur dia di depan orang tuanya Albert, saya panggil ke sudut. Saya bilang, tadi miss bilang si Albert nggak bisa fokus ya? Iya, anaknya nggak bisa fokus. Wow, sebentar dulu. Ini tetangga saya bilang. Saya tahu Albert. Albert ini anaknya fokus sekali. Kok bisa begitu Pak? Kalau dia nonton film kartun itu 2 jam nonstop, dipanggil orang tuanya pun kagak mau. Itu fokus banget. Dia main game 1 jam fokus banget. Nah, ibu gurunya nanya, kalau begitu di kelas kenapa dia nggak fokus Pak? Saya pengen kalau bisa itu yang jedukin kepala ibunya kali. Berarti ibu yang ini feedback buat ibu, cara ibu ngajar berarti tidak interest buat si Albert. Ya kan, karena Anda tahu span atensi manusia itu very short, apalagi anak kecil, mereka punya kemampuan fokus itu pendek banget. Yang berarti kalau feedbacknya adalah, kalau mereka tidak pay attention, itu feedback buat saya. Feedback bahwa cara ngajar saya gimana ya. Nah, ini yang saya sebut dengan feedback. Makna komunikasi itu tergantung respon yang Anda terima. Jangan nyalahkan orang, cuma orang semua Anda kita salahkan itu. Apalagi ada orang yang punya prinsip begini, semua mahasiswa sama aja. Waduh, semua dosen sama aja. Semua orang tua sama aja. Buset. Ya kan, kalau Anda baca karya Anda, ada orang karyawan yang bilang, semua perusahaan sama aja. Yang sama aja itu situ. Semua orang itu beda-beda. Karena kita memperlakukan semua orang sama aja, they look the same. Dan lama-kelamaan, they act the same. Karena Anda yang nge-push mereka ke arah label yang Anda berikan kepada mereka itu. So, yang keempat ini, perhatikan, buka mata, buka telinga sekeliling, lihat feedbacknya. Ya, kalau kita perlu berubah, why not? Why not? Ya kan, kalau kita perlu adjust style kita sedikit, why not? Kepada orang tertentu, Anda tidak bisa pakai gaya yang sama kan? Ya. So, ini yang prinsip nomor 4, perhatikan, semua komunikasi tanggung jawab kita. Pesannya belum sampai, belum terjadi komunikasi. Kadang-kadang salah kirim ekspresi wajah juga berpengaruh sekali. Karena Bapak Ibu sekalian, ada yang juga yang pernah ngobrol, aku nggak ngomong apa-apa loh padahal sama dia, kenapa dia sebang gue? Kamu nggak ngomong apa-apa, wajah kamu udah nyebelin. Wajah kita itu loh, berpapasan dengan nyebelin. Dan Anda tahu kan, kalau Anda ngobrol sama seseorang, Anda nggak perlu ngomong, bahkan dia nggak perlu ngomong apa-apa loh, ekspresi wajahnya sudah bisa memancing emosi Anda, bukan? Nah, karena bagi Anda yang sudah sering ikut ilmu komunikasi, Anda tahu 55% komunikasi itu di bahasa tubuh Anda. That's it, bukan di kata-kata Anda itu. Gesture Anda dan lain-lain. Itu semua makna yang Anda sending itu loh. Gua nggak suka sama lo. Saya tidak suka sama kehadiran kamu di sini. Saya nggak suka ngomong sama kamu. Saya nggak percaya sama kamu. Itu semua makna yang Anda kirimkan itu loh. Ya kan, dari badan Anda energi itu. So, makanya tadi di bagian awal saya minta Anda kongruan dulu. Biar makna yang Anda kirimkan itu menyatu antara ini sama ini. Satu itu. Kalau Anda sudah satu ini, gampang mereka terima maknanya itu. Lebih easy. Ya. Nah, yang kelima, raport sekarang. Nanti setelah ini saya akan bahas mengenai raport dan juga saya akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya dengan video ngobrol langsung nanti ya, akan disisihkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam terakhir. Anda bisa ngobrol sama saya lewat Q&A. Karena terakhir pertemuan katanya ada banyak yang pengen nanya langsung. Dengan senang hati saya ngobrol, dengan senang hati ya. Saya ngobrol sama Anda dan Bapak Ibu dosen. Nanti, tapi tahan dulu nanti setelah ini selesai ya. Nah, penolakan adalah tanda kurangnya raport, baik. Penolakan itu tanda kurangnya raport ya. Maksudnya apa? Bahwa kalau misalnya raport, oke. Ada yang kamera mikrofonnya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, raport ini secara spesifik saya akan jelaskan di bagian kedua. Apa maksudnya raport? Kalau misalnya Anda ngobrol sama seseorang, lalu dia menolak Anda secara, misalnya dia tidak mau percaya, tidak mau bergaul, tidak mau ngomong sama Anda, berarti trust antara Anda dan dia nggak ada. Trust, saya sebutnya trust. Jadi raport ini sebetulnya hubungan bukan cuma sekedar yang keluar dari mulut, maupun yang terlihat dari bahasa tubuh, tetapi feeling ke feeling. Feeling ke feeling. Ya. Nah, dalam komunikasi, kalau Anda pernah dengar satu istilah, nanti saya akan jelaskan ini pada saat saya ngomong raport lebih dalam. Ini namanya, Bapak Ibu, kalau Anda pernah dengar kata ini, ya, di dalam otak manusia itu ada namanya jaringan network neuron yang namanya mirror neuron.
Mirror neuron ini yang memungkinkan Anda untuk pada saat Anda lihat seseorang, Anda lihat saya nih sekarang. Kalau saya lagi ngomong, kan saya cukup rame nih, ya bahasa tubuh saya rame, ya kan intonasi saya jalan turun naik, turun naik. Nah, kalau Anda observasi saya selama bermenit-menit, sama berjam-jam, Anda observasi fokus ke saya doang, untuk bisa memahami gerakan saya ini, otak Anda harus memirror, yang berarti menduplikasi gerakan saya secara neural network. Yang berarti Anda serasa ikut bergerak bersama saya. Makanya kalau Anda lihat ada orang yang ngajarnya semangat, Anda ikut semangat karena mirror-neuron di kepalanya itu. Ya, menjiplak langsung. Yang berarti bahwa kalau misalnya Anda datang kepada seseorang dengan trust, percaya, saya percaya sama kamu. Oke? Anda datang kepada seseorang dengan sebuah energi, gue suka sama lu, ya. I care, saya care sama kamu, ya. Itu akan tergambarkan dari bahasa tubuh sama energi yang ada, dan saya tangkap itu. Dan itu memberikan saya mirror-neuron untuk saya feedback kembali kepada Anda sekarang. Makanya raport itu terjalin dua belah pihak. Nah, tetapi dimulai dari satu orang. Kita akan dimulai dari Anda. Itu nggak bakal mulai dari dia. So, jangan berharap mahasiswanya baik baru Anda baik. Nggak bisa. Itu harus start with you. Start with you. Kalau Anda trust, it's easy for them to trust. Dan buat semua yang ada di sini, ini salah satu yang saya ingin Anda, ini tips komunikasi networking yang saya sendiri dapat dari seorang pebisnis, orang sahabat saya. Ya, ini orang luar biasa banget. Kalau setiap kali Anda ketemu sama dia, energinya tuh beda banget. Ya, Anda pengen benar-benar, Ibu Ona tadi bilang hugging ya. Anda pengen hug orang ini, ingin peluk orang ini karena dia memberikan vibrasi yang begitu bagus banget. Nah, saya ngobrol sama dia. Dan timbul sebuah prinsipnya dia yang saya sampai hari ini pegang. Perusahaan saya sudah 15 tahun, ini masuk tahun ke-16. Dia juga sama sekitar 17-18 tahun. Kami perusahaan dirikan bareng-bareng dan dia punya kemampuan networking yang saya model, yang saya copy, saya duplikasi ke dalam diri saya karena amazing, skillnya amazing banget. Dan dia mengatakan kalimat ini kepada saya yang akhirnya saya jadikan semacam prinsip buat saya juga. Begitu Anda menyukai orang lain, Anda mempermudah mereka untuk menyukai Anda juga. Ya kan gitu loh. Jadi sebetulnya begitu Anda tampil ke depan mereka, sukailah mereka. Like them. Jadi kalau Anda suka sama mereka, lebih gampang mereka untuk memirror Anda kembali kan. Jangan tunggu mereka suka, ada gelagat suka sama Anda, baru Anda menyukai mereka. No. Cara paling mudah Anda dapat senyum di restoran dari para waiter adalah Anda senyum duluan. Saya tahu mereka tugasnya ramah sama kita. Tetapi kalau Anda sudah smile duluan kepada mereka, lebih gampang mereka smile sekarang. Right? Ya kan, Anda boleh bertemu dengan siapa? Gimana sih Pak supaya saya bertemu dengan banyak orang ramah di luar sana? Ramahlah sama orang lain. Anda mempermudah mereka untuk ramah sama kita soalnya. Sama anybody juga sama. Ada mirror-neuron di dalam otak kita masing-masing. So, become the first one untuk bangun raport itu. Dan kalau Anda ditolak, Andanya yang kurang bagus dalam membangun raport berarti. Nah, ini saya ulang, ini 4 dan 5. Ini mengembalikan tanggung jawab komunikasi kepada satu orang yang paling utama. Kita, oke? Kita sebagai orang yang ingin berkomunikasi, gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, bagian yang pertama, ya. Nah, ini sudah ada beberapa question. Saya ngintip dulu ya di kolom chat ya. Ini ada beberapa question soalnya. Oke, cara membangun raport setelah ini saya akan jelaskan. Oke? Kalimat yang lebih bisa memperdayakan untuk Albert adalah, loh, ini sebenarnya paling bagus adalah tanggung jawabnya untuk Burani. Bukan soal Albertnya nantinya. Dimulai dari sang guru untuk merubah cara dia ngajar. Ya, cara dia ngajar nantinya. Ya, penyesuaian cara ngajar dengan activity dan lain-lain. Ya kan, itu lebih membantu. Bagaimana memperbaiki makna terhadap orang lain? Gampang. Ini buat semuanya. Kalau Anda sudah keburu-buru labeling orang, ini kadang-kadang sudah lah ya. Misalnya ada mahasiswa tertentu yang Anda punya label-label yang nggak bagus lah untuk mereka lah. Ya pasti udah ada lah. Sekelas Anda punya 5 orang, 10 orang, 20 orang, Anda sudah punya label. Si A ini orangnya begini, si B orangnya begitu, dan lain-lain. Nah, kalau Anda ingin memperbaiki makna seperti itu, coba Anda tantangin diri seperti ini aja. Dari mana saya tahu dia orangnya kayak begitu? Coba, pikirkan sebentar. Dari mana saya tahu dia orangnya kayak begitu? Emang saya tinggal bersama dia? Ya kan, emang saya setiap hari ketemu dia, papasan sama dia, 24 jam saya ketemu dia. Anda mungkin akan bertemu dia di kelas mungkin 3-4 jam loh. Yang berarti bahwa satu hari itu 24 jam, Anda cuma ketemu dia cuma 4 jam. 20 jam Anda tidak bertemu dia. Nah, berdasarkan statistik pun Anda tidak berhak menjudge dia loh dari 4 jam itu loh. Anda yang suka statistik juga. Bagaimana sih Anda ketemu dia 4 jam?
Ada satu hari 24 jam Anda bilang, saya berhak menjudge dia, Pak, karena dari 4 jam dia nyebelin saya. Mungkin memang benar Anda mengirimkan feedback itu kepada kita karena memang kita mungkin ngajarnya cuek, cara komunikasi kita tidak care. Ya orang juga jadi sebel. Ya kan? Nah, bagaimana? Tapi buktinya, Pak, iya tuh, itu tuh dia bisa akrab sama orang lain. Dia punya teman baik kan? Ya kan? Kenapa dia bisa baik sama situ nggak baik sama saya? Nah, ini feedback lagi, belajar feedback lagi. Jadi kalau Anda menjudge seseorang, begitu cara berpikir, cara menantang judgment Anda itu. How do I know? Ya kan, bagaimana cara saya tahu dia orangnya begini, orangnya begitu? Dari mana saya tahu? Itu aja cara menantang diri. Oke, ini ada lagi nih. Berubah mindset dan berubah miskonsepsi tentang society. Yap, bagaimana cara membangun rapat yang baik ada di sini saya tanya ya. Saya akan jelaskan. Bagaimana membangun rapat dengan orang yang pernah menyakiti kita? Karena jangankan mengenal rasanya sudah disakiti. Ini ada yang pernah disakiti. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya di rapor ini saya akan jelaskan ya. Bagaimana cara menimbang percaya pada seorang yang telah berulang kali melakukan sesuatu yang membuat kita tidak mempercayakan. Nah, ini saya sebelum saya jelaskan ke bagian kedua teknik rapor, perhatikan sebentar Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu. Anda percaya itu ada dua. Percaya itu ada dua lah ya. Percaya sama orangnya dengan percaya apa yang bisa dia lakukan. Dari perilaku, skill, ya kan, dan lain-lain. Nah, saya bisa sangat percaya sama Anda sebagai orang, karena Anda menurut saya Anda orangnya jujur dan lain-lain. Tapi saya tidak percaya dengan skill Anda memasak. Bisa kan? Ya kan? Ya, jadi saya mau Anda bedakan antara dua ini. Bedakan. Percaya dengan manusianya, dengan percaya dengan kemampuannya, itu dua hal yang berbeda loh. Seringkali orang menyampur adukan itu soalnya. Misalnya begini, saya mahasiswa nih. Saya datang kepada Anda nih, oke? Bu, saya nanti masukkan paper saya nanti Selasa aja ya. Anda bilang, oh enggak bakal kamu masukin Selasa. Wah, masa ibu nggak percaya sama saya sih? Saya percaya sama kamu, tetapi saya tidak percaya kamu bisa ngerjain ini dan kumpulin Selasa. Ya kan, bukan soal saya tidak percaya kamunya, kemampuan kamunya yang saya tahu tidak mungkin bisa kamu selesaikan Selasa. Jadi sebetulnya memisahkan antara dua ini lebih kan. Jadi kalau Anda bilang bahwa gimana saya memperbaiki kepercayaan dengan seseorang, yang terluka itu kepercayaan sama orangnya atau kemampuannya, Anda pisahkan aja. Ya kan, yang terluka itu yang mana? Ya kan, lebih sering sebetulnya kepercayaan terhadap skill dan perilaku kita sama-samakan dengan kepercayaan sama orang. Jangan samakan. Jadi saya bilang orangnya Anda pisahkan dulu. Orangnya Anda pisahkan. Ya, lebih gampang Anda bisa berinteraksi dengan begitu soal. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Bagaimana mengatur sikap basis yang sangat pasif? Kita sudah coba beberapa waktu komunikasi. Kalau Anda bilang di kelas mahasiswanya pasif, berarti Anda butuh pendekatan personal. Ya, kalau Anda menghadapi 3, 4, 5 orang yang pasif di kelas, ya walaupun Anda sudah coba berbagai effort, itu berarti pendekatan personal is highly recommended. Ya, highly recommended. Ya, Anda sisihkan waktu aja dengan coaching dan mentoring personal. Ya. Oke? Kira-kira. Ya, bagaimana menanggapi mahasiswa yang sibuk dengan diri sendiri, tidak fokus terhadap pembelajaran saat berkuliah dalam kelas? Nah, Pak Sarijan, sebetulnya ini nanti saya sampaikan beberapa tips juga buat Anda para dosen. Kayak misalnya sekarang Anda sudah menjadwalkan pengen ketemu saya dan juga para lecturer yang lain ada di sini, event ini dan lain-lain. Begitu Anda sudah jadwalkan setengah hari misalnya, kosongin jadwal. Kosongin. Benar-benar kosongin. Dedikasi terhadap dan fokus atensi. Istilah keren sekarang mindfulness itu penting banget. Nah, memori manusia ini buat semuanya. Anda boleh ingatkan mahasiswa seperti ini. Memori manusia itu bekerja terbaik kalau Anda fokus saat Anda ingin mengingatnya. Jadi kalau misalnya Anda deketin saya sekarang ini, Anda lihat, Anda bersama saya. Kalau Anda fokus ke saya, Anda lebih gampang mengingat loh apapun yang saya omongin. Karena neural network Anda itu begitu full atensi, dia kuat sekali dalam mengikat itu. Nah, ini karena energi yang Anda butuhkan untuk mendengarkan saya, fokus itu tinggi sekali. Nah, misalnya begini, kalau Anda sekarang saya ngomong mengenai rapor. Sekarang ada satu neural network mengenai rapor sekarang telah terjalin di kepala Anda. Tetapi saat yang sama Anda pikirin jemuran. Berarti neural network rapor itu setengah nih kekuatannya, jemuran setengah kekuatannya. Anda kurang ingat mengenai rapor nantinya. Nah, itu yang namanya fokus dan mindfulness. Kalau Anda mindful, ya Anda fokus, atensi penuh terhadap sesuatu, ingatan Anda lebih kuat terhadap apa yang dikatakan di kelas itu. Nah, Anda boleh advisekan itu kepada mahasiswa itu. Dan ini scientific, ini bukan motivasi by the way.
Ya, Anda bisa cek referensinya sendiri. Semua neural network yang Anda pakai untuk mempelajari sesuatu, itu lebih strong koneksinya kalau Anda fokus saat Anda pelajari. Nah, karena neural network itu juga akan menarik berbagai memori Anda yang relevan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda full attention. Itu neural networknya very powerful dan very strong. Tetapi kalau Anda separuh-separuh, neural networknya nggak nyala dong. Neuronnya itu nggak nyala, nggak kuat itu. Sebentar lagi Anda lepas, gitu loh. Berarti sana juga nggak bagus, ini juga nggak bagus. Jadi, itu kurang lebih penjelasan. Anda boleh jelaskan ini ke mahasiswa lah, kira-kira. Oke? Nah, saya tinggalkan ini sebentar. Saya akan kembali ke rapor dulu ya. Saya akan kembali ke rapor dulu. Ini sudah banyak pertanyaan. Nanti Anda boleh nanya, ngobrol langsung bersama saya, boleh ya. Di bagian nanti berikutnya. Saya ngomong raport dulu sekarang. Teknik raport, tadi yang bertanya, raport gimana sih? Membangun raport, caranya gimana ya? Nah, saya punya ada beberapa masukan untuk Bapak Ibu sekalian dalam hal raport. Ya. Dan ini tiga hal yang sudah sangat populer di luar sana. Yang pertama ini populer banget ya. Membangun kesamaan. Prinsipnya dulu Bapak dan Ibu semuanya, yang teknik yang paling terkenal dalam dunia NLP dalam hal raport adalah mencari kesamaan. Pacing, leading, matching, mirroring. Pacing, leading, matching. Nah, kalau Anda sudah pernah dengar istilah itu, berarti Anda sudah familiar dengan namanya raport. Raport itu inti number one adalah cari kesamaan dengan orang lain. Anda lebih mudah engage, lebih mudah untuk Anda connect dengan siapapun yang Anda anggap punya kesamaan dengan Anda. Manusia itu lebih mudah percaya dengan orang yang punya kemiripan dengan dirinya. Titik, udah gitu aja. Jadi kalau Anda tanya prinsip komunikasi the best apa Pak? Ini udah sudah. Kalau Anda tanya apa sih prinsip komunikasi yang paling simple, praktis, paling gampang? Manusia lebih mudah connect. Manusia lebih mudah percaya. Manusia lebih mudah beli sesuatu. Manusia lebih mudah diyakinkan oleh orang yang dia anggap mempunyai kesamaan dengan dirinya. Titik. Nah, kenapa distancing sekali antara dosen sama mahasiswa? Karena mahasiswa tidak merasa dosen gue itu gue banget. Dosen gue itu gue banget. Gak ada istilah itu di kepala mereka, makanya mereka distancing. Ya. Nah, karena itu lack of trust. Dan number one, kesamaan. Number one. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Number two, setelah kesamaan apa lagi? Interest tadi saya bilang. Interest. Saya tadi sempat sharing kepada Anda sedikit mengenai seorang mitra bisnis saya tadi, yang networker yang ulung tadi. Bagaimana dia menjadi networker yang luar biasa sekali. Hanya dengan satu skill ini saja. Dia punya interest yang sangat tinggi dengan siapapun yang dia temui. Orangnya, begitu ketemu orang lain, matanya berbinar-binar. Dia curious mengenai dunia Anda itu. Nah, dia ingin tahu mengenai family Anda. Dia ingin tahu mengenai situasi Anda. Kerjaan Anda, kesulitan-kesulitan Anda, dia pengen tahu semua. Nah, dia punya interest, number two. Jadi number one, Anda senang dengan ngobrol dengan orang yang punya kesamaan dengan Anda. Number two, kita ini senang dengan fans-fansnya kita. Betul kan? Anda senang dengan fans loh. Anda itu senang banget kalau Anda tahu ini fans saya atau wah, Anda senang banget itu. Nah, Anda senang dengan dengan orang yang tertarik dan punya minat tinggi terhadap Anda itu. That's number two. Number three, kita senang dengan orang yang paham dengan kita. Ya, saya ulangi, paham loh ya, bukan setuju dengan kita. Setuju ya bonus, luar biasa. Wah, situ setuju dengan saya. Wow, senang banget. Tetapi kalau kita tidak ada, misalnya ada pendapat perbedaan antara Anda dan saya, tetapi perhatikan, kita mungkin boleh beda pendapat. Tetapi begitu saya menunjukkan, saya berusaha memahami Anda jadi senang sama saya sekarang. Walaupun kita tidak saling setuju. Nah, menunjukkan pemahaman, ini penting. Menunjukkan pemahaman. Ada sebentar, ada suara sendiri. Boleh dilihat dulu suaranya. Ada suaranya, boleh di off-in dulu. Suaranya bukan dulu. Dikeluarkan. Itu apa? Sebentar, saya diam dulu. Oke. Sudah suaranya? Bunyi apa pakai? Bagus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada suara masih ada suara tadi. Saya lanjut lagi. Nah, ini 3 hal yang akan saya share secara one by one sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab ya. Number one, kesamaan. Ya, kesamaan. Number one adalah kesamaan. Ya. Manusia lebih mudah percaya dengan orang yang dianggap punya kesamaan dengan dirinya. That's it. Ya, Anda tanya saya komunikasi yang praktis yang lebih simpel lagi, this is it. Yang berarti tugas Anda apa Bapak Ibu? Coba sekarang.
Kalau Anda tahu manusia lebih senang dan lebih mudah engage, komunikasi dengan orang yang dianggap punya kesamaan dengan dirinya. Tugas Anda ngapain kalau begitu? Masuk ke dunia mereka bukan? Masuk ke dunia mereka, bicara dari bahasa mereka, ya cari tahu mengenai seluk-beluk apa sih pemikiran mereka. Nah, biar mereka bisa merasa engage sama Anda. Ya. Dan ini berarti Anda mau nanya kepada mereka mengenai apapun yang mereka suka. Apa sih yang mereka suka? Ya kan, apa sih yang nakutin buat mereka? Apa yang memotivasi mereka? Nah, begitu Anda berhasil bicara saja dengan beberapa istilah dari dunia mereka, mereka akan menganggap Anda ini mengerti dia banget. Saya masih ingat dulu pada saat saya pertama kali belajar prinsip ini, saya akan diinterview oleh sebuah company. Ini 20 tahun silam. Dan saya waktu itu zaman internet belum terlalu secanggih sekarang dan hanya orang tertentu yang punya internet. Saya masih ingat banget, saya punya seorang sahabat, saya minta dia tolong printkan puluh-puluh halaman mengenai company satu ini. Company satu ini, saya mau interview sama dia. Nah, dia printkan saya sekitar 50 halaman mengenai company. Saya malamnya itu saya belajar mengenai company, istilah jargon-jargon mereka, di cabangnya di mana aja. Besok begitu interview, yang menginterview saya ini bule, dia impress. Dia impress karena saya tidak banyak bicara mengenai saya, tapi saya banyak bicara mengenai company-nya dia. Bagaimana mereka ini menghasilkan begini, punya cabang di beberapa negara, terus mereka begini-begini. Dan dia sangat-sangat impress itu. Nah, dia akan langsung di kepalanya dia, ini orang kita banget. Ini orang kita. Orang kita banget. Nah, karena apa? Hanya gara-gara saya bisa berbicara dari bahasanya dia itu. Nah, saya tahu bahwa ini para dosen-dosen yang ada ini, Anda bilang, tapi Pak, saya ini gennya, sebentar lagi gennya udah termasuk nggak masuk gen mana-mana nih Pak. Dan mereka ini mau gen milenial, mau apapun ini. Gimana cara? Saya harus ke kantor saya harus masuk kuliah dengan jeans belor, sobek-sobek? No. Anda tetap bisa keep your style. Nah, mencari kesamaan dengan mereka itu tidak harus gaya. Tidak harus gaya. Ya kalau Anda bisa ada dosen yang memang dengan gaya mudanya membantu banget sih. Membantu. Tetapi Anda tidak harus. Karena kalau Anda try too much, Anda merasa aneh loh. Ya kalau Anda seolah-olah dibilang, ini try too much. Ibu terlalu usaha deh. Biasa aja deh Bu, biasa aja deh Pak. Nah, sebaiknya begitu Anda ngobrol sama mereka, bahasa ini yang saya anggap jauh lebih bagus. Bahasa. Setidak-tidaknya Anda bisa pakai beberapa jargon dari hidupnya mereka aja. Ya kalau Anda masuk dengan mahasiswa yang hobi bola, ya belajar bola dikit lah walaupun Anda nggak hobi bola. Setidak-tidaknya bisa ledek-ledekan sama mereka lah. Saya sering kali kalau saya sudah tahu di depan saya ini ada banyak mahasiswa, apalagi dia pakai jersey bola, wah udah saya angkat mengenai bola sebentar, mengenai dia udah angkat singgung. Kalau dia pakai kursi di belakang itu, kadang-kadang coba perhatikan mahasiswa, saya kasih Anda satu tips saja. Kalau Anda lihat ada mahasiswa, nih lagi online bersama kita kayak begini, di belakangnya itu kursi, Anda tahu kursi yang sangat keren itulah, kayak kursi pembalap itu, Anda tahu kan? Kursi yang pembalap tinggi, ada warna-warni dan lain-lain. Kalau terus dia pakai dengan headset yang keren, hampir bisa Anda pastikan dia seorang gamer. Hampir bisa dipastikan dia seorang gamer itu. Ya, seorang gamer yang avid punya kursi seperti itu dengan punya headset yang keren sekali dengan mic yang bagus banget. Dan Anda boleh saja celetuk. Gamers ya? Mas Adi gamers ya? Nah, begitu benar, kalau benar, wow, dia sangat impress sama Anda itu. Kalau salah juga nggak apa-apa, minimum Anda tahu bahwa dia tahu Anda pay attention sekarang. Itu beda banget itu. Contoh, ini contoh bagaimana Anda tidak harus 100% menyamakan dengan dunia mereka, tapi Anda masuk ke dunia mereka dan berbicara dari bahasa mereka. Ini sudah menimbulkan kesan sama. Dan banyak hal sebetulnya yang Anda bisa samakan, Bapak dan Ibu dosen. Banyak hal banget matching. Ya, hobi, asal daerah, ya kan, warna yang dia pakai di latar belakang. Ya kalau Anda misalnya lagi Zoom bersama mahasiswa, begitu Anda open cam, saya kasih Anda tips langsung. Begitu open cam nih, dia buka kameranya, Anda langsung cepat nih, scrolling satu layar Anda monitor. Karena itu jangan pakai speaker view, tapi pakai gallery aja. Karena begitu Anda buka pertama gallery view, Anda langsung bisa ambil pinpoint beberapa komen yang menarik mengenai kamera yang terbuka itu. Dan di sini Anda punya kesempatan, kans yang besar banget untuk menunjukkan I know you, lo itu gue banget. Ya, pakai warna biru, oh my god, biru itu my favorite color, misalnya aja, whatever itu. Warna, makanan kesukaan, apapun itu. Ambil topiknya, lemparkan kembali kepada mereka. Film yang terakhir, musik-musik yang terakhir. Ya, bicarakan sama mereka itu, bicarakan. Ya, nah ini adalah matching. Ya, matching berarti cari tahu mengenai mereka, cari tahu please. Kalau Anda punya mahasiswa 20, 30, apalagi Anda walinya dia, cari tahu dong mengenai dunianya dia, hobinya dia.
bintang filmnya dia, ya, game kesukaan dia, cari tahu aja. Tapi ada yang bilang, ini capek banget Pak ya. Loh, tadi katanya mau persuasif. Anda mau komunikasi dengan efektif. Ya begitu. Makanya itu tidak alami, Bapak dan Ibu. Itu inisiatif. Dan Anda tahu yang melakukan ini siapa sih yang melakukan kayak begini? Networker kelas dunia yang melakukan kayak begini. Untuk networking, kalau Anda mau ketemu sama dia mau networking sama Anda, dia habiskan 1 kali 24 jam cari tahu semua mengenai Anda. Sehingga begitu Anda ngobrol sama dia, seolah-olah dia tahu mengenai dunia. Dia tahu. Dan Anda bilang apa? Gila ya, orang ini keren banget loh, gue banget loh. Yang Anda tidak tahu, 1 kali 24 jam, dia sudah punya PR banyak mengenai Anda loh. Nah, orang-orang kayak begitu, itu yang luar biasa itu. That's networker. That's networker. Kalau dia tahu Anda penggemar golf, 1 kali 24 jam walaupun dia nggak main golf, dia cari semua istilah golf. Dia belajar semua mengenai golf. Hanya supaya begitu ketemu Anda, dia ngambil. Itu aja. Ya. So, ini adalah yang pertama. Cari kesamaan dengan mereka, matchingin mereka. Hard work? Yes. Kalau Anda memang mau komunikasi dengan baik dan efektif, gitu ya. Nah, yang kedua, sekarang setelah yang pertama, yang kedua interest. Ini saya kembali dulu yang matching yang pertama ini agak unik. So, ini pengalaman saya sama anak saya. Saya punya 3 putri. Sekarang semuanya udah gede-gede, udah kuliah, ya. Dan saya mengizinkan mereka memanggil saya sebagai bestie. Mereka panggil saya bestie loh. Mereka nggak panggil, dad itu hanya kadang-kadang dad kalau lagi serius. Tapi kalau lagi di luar, bahkan di mall, mereka jalan, mereka manggil saya bestie. Best friend. Saya biarkan, karena saya pakai bahasanya mereka, it's fine bagi saya. Ya, it's fine. Ya, Anda lihat saya begini, saya di rumah lebih goofy lagi. Saya lebih liar lagi di rumah, karena saya pengen mereka bergaul dengan saya di dunia mereka, di level mereka, bukan di level saya. Nah, begitu serius, baru mereka manggil saya dad. Tetapi kalau misalnya saya lagi ngobrol sehari-hari daily, saya panggil mereka bestie, best friend. Pernah sekali ada temannya mampir ke sini, nginap di rumah. Hai bestie, temannya langsung ikut. Lu panggil daddy lu bestie. Yes, katanya memang begitu cara manggil di rumah ini. Nah, ini contoh doang, matchingin. Lebih gampang komunikasi sama mereka. Dan kalau Anda takut kehilangan respect, no. No, trust me, no. Anda tidak akan kehilangan respect. Nah, yang kedua, interest. Manusia lebih mudah bergaul dan tertarik dengan orang yang sudah tertarik kepada dirinya. Saya ulangi kalimat ini sebentar. Anda lebih mudah interest sama orang yang interested in you. Karena itu, cara supaya orang tertarik sama Anda, tertariklah sama mereka duluan. Saya ulangi kalimat ini sebentar. Cara supaya orang tertarik sama Anda, tertariklah kepada mereka duluan. Anda harus dalam komunikasi apapun bersama mereka, banyak nanya, bukan banyak ngomong. Ada perbedaan interest sama mereka, ya, dengan Anda ingin mereka suka sama Anda itu. Nah, bagi semuanya yang ada dalam ruangan ini, coba saya yang grogi, yang kadang-kadang grogi dalam berkomunikasi, yang grogi, oke? Yang grogi, mungkin Anda grogi terutama ngadapin anak-anak muda yang lebih, yang cerdas, yang very bright, ya mungkin orang lain yang Anda anggap lebih pakar dan lain-lain. Sekarang izinkan saya explain sebentar. Salah satu generalisasi ataupun kesimpulan mengenai orang yang grogian adalah begini. Begitu Anda komunikasi dengan orang lain, Anda ingin disukai oleh mereka, betul kan? Di kepala Anda ini sibuk nanya ini, kira-kira mereka suka sama aku apa enggak ya? Kira-kira pendapatku mereka dengerin apa enggak ya? Anda terlalu sibuk menempatkan diri sebagai sentral atensi mereka. Anda ingin disukai, Anda takut tidak disukai. Nah, ini semua membuat Anda akhirnya secara conscious jadi grogi. Ini saran saya untuk Anda. Daripada fokus Anda adalah ingin disukai, fokus Anda ganti aja. Menyukai siapapun yang Anda temui. Biar atensinya di mereka, bukan di kita. Kalau atensinya sudah pindah ke mereka, Anda tidak ada pressure lagi. Sebab kalau Anda ingin disukai, Anda banyak ngomong, banyak membual mengenai diri ini. Anda sudah tahu lah, kalau Anda datang di gathering, misalnya di pesta, di acara, siapa sih yang Anda mau deketin? Orang yang banyak nanya mengenai Anda atau banyak ngomong mengenai dirinya? Simple kan? Simple banget. Coba Anda lagi gathering nih, acara kampus, acara sosialisasi apapun lah, mau di pemerintahan, mau sama dosen, siapa yang mau Anda deketin? Siapa kira-kira? Orang yang banyak nanya mengenai Anda atau orang yang banyak ngomong mengenai dirinya? Coba jawab pertanyaan itu aja. Sudah kelihatan sekali itu. Begitu networker yang terlalu sibuk ngomong mengenai dirinya, yang akan dijauhi pelan-pelan. Simple kayak begitu. So, begitu Anda connect sama mereka, fokus saja cari tahu mengenai mereka. Be interested, tertarik kepada diri mereka.
tanya, oh ya kan, saya punya saya punya 2 anak yang juga udah gede-gede ini. Interestnya beda, satu senang dengan dunia Jepang, dengan anime, manga, dan lain-lain. Saya interest tahu gamenya apa sih yang dia mainkan, kenapa dia senang dengan tokoh ini dan lain-lain. I would like to know, saya pengen tahu gitu loh. Karena bagi saya penting sekali, ini adalah orang-orang yang tiap hari kita gauli kan, is very interested gitu loh. Dan apapun yang mereka, dan pernah nggak ngomong dengan seseorang yang Anda bahas itu hobinya, berapi-api bukan? Wah, dia bahas itu, waduh, dengan semburan-semburan. Dia saking semangatnya itu, kenapa? Karena ini dunianya dia. Dunianya dia. Saya kasih Anda tips lagi kalau Anda mau ngobrol sama mereka. Gimana sih supaya Anda menunjukkan saya tertarik sama dunia situ? Ini tips dari saya. Yang pertama, Anda lihat, badan agak condong ke depan. Begitu Anda sudah ingin bicara dengan seseorang dan menunjukkan saya tertarik, saya punya minat tinggi terhadap dunia situ, yang pertama badan agak condong ke depan. Condong sedikit, maju ke depan. Oke, yang berarti bahwa nah saya kalau lebih spesifik memang saya kasih ekstrim ya, lebay dikit. Begini maksudnya. Contoh, berarti Anda memang pengen dengerin fokus ke dia doang, makanya Anda condong sedikit lebih ke depan. Ya. Dan kalau Anda ketemu dengan dia di tempat umum, nah ini saran sih, misalnya di coffee shop atau di kantin dimanapun, dia yang membelakangi tembok, Anda yang menghadap tembok. Saya ulangi. Biasanya kan kita memilih kita yang membelakangi tembok, dia yang duduk di depan ya. Lebih bagus adalah Anda yang melihat dia, Anda ke tembok. Kenapa kita yang ke tembok? Sebab kita ingin fokus dengerin dia doang, tidak ingin distraksi gitu. Nah, ini memberikan respect pada orang itu. Ya. Nah, badan condong ke depan. Dan yang kedua, banyak dengan kata sambung. Oh gitu. Oh ya. Oh bagus dong. Kata-kata sambung ini membantu mereka untuk tahu saya dengerin dan saya berminat. Dan banyak nanya follow up dari apapun yang dia omongin. Saya ulangi. Banyak nanya follow up. Banyak nanya follow up. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia ngomong mengenai family, Anda tinggal nanya follow up dari situ aja. Oh ya. Ya, terus adiknya sekarang kuliah di mana? Anda nanya follow up dari apapun yang dia jelaskan, itu menunjukkan interest. Ya. So, tertarik kepada dunia mereka, banyak nanya, badan condong ke depan, dan membantu pula Anda smile, dan lihat alis saya sekarang. Saya bikin lebay ya. Anda lihat alis saya. Sedikit naik alis itu sedikit tidak-tidaknya Anda menunjukkan I'm listening. Silahkan bicara terus. Hanya dengan alis naik. Saya tahu saya bikin lebay, Anda tidak harus selebay ini. Saya bikin lebay ini supaya Anda lihat dari jauh. Oke? Bahwa alis naik dikit kalau Anda listening. Oke? Terus. Interest, punya minat yang tinggi kepada siapapun, Anda nanya kepada siapapun, ingat, interest Anda tinggi, minatnya mereka. Hobi, keluarga, latar belakang, nanya terus-menerus kepada mereka. Dan kapan saya ngomong, Pak, kalau begitu? Suami kakak itu nenggolan, diajak amangitnya ke sana. Ini ibu siapa nih? Ibu siapa nih yang masih terbuka? Udah? Ya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini saya lihat ada nih dari dari Unair yang memperlakukan personal lawan bicara kita dengan sama-sama seperti yang saya tulis. Nah, pertama-tama ini buat semuanya langsung. Ini pas saya lihat ada satu kata yang saya mau mulai hari ini, kata ini saya mau Anda ganti, Bapak Ibu dosen, ini penting banget. Perhatikan satu kata ini yang saya mau Anda ganti mulai hari ini, ya. Kata ini sebisa mungkin Anda ganti mulai hari ini. Saya usul, rekomendasi, mulai hari ini Anda tidak pakai kata ini. Mereka bukan lawan Bapak dan Ibu. Ingatlah, kata lawan bicara itu langsung membuat kita ingin musuhan sama dia itu. Harus kita taklukkan ini. Siapa bilang dia lawan? Ya kan, mereka bukan lawan, mitra bicara, mitra partner bicara, partner komunikasi is better. Ya kan, kawan bicara gitu ya. Oke, jadi mulai hari ini jangan lagi dipakai lawan negosiasi. Wah, harus gue taklukkan ini. Makanya begitu dibilang lawan jenis berantem melulu kan. lawan jenis, makanya pria wanita berantem melulu itu. Jangan pakai kata lawan. Kita nggak ingin menaklukkan mereka itu, kita pengen rangkul, hugging kata Ibu Ana tadi. Kita pengen hugging loh sama mereka itu, ya. Jangan pakai lawan ya. Oke. Nah, jadi menunjukkan kita interest, banyak nanya mengenai mereka. Dan kapan saya ngomong, Pak? Masa saya nanya melulu, Pak?
Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. Di otak manusia ini ada sebuah kaidah hukum yang berlaku, ya. Hukum itu namanya reciprocity. Reciprocity ini yang memungkinkan bahwa kalau seseorang memberikan kita sesuatu, they give, akan ada semacam perasaan kewajiban untuk give back. Itu namanya reciprocity namanya. Jadi kalau misalnya Anda banyak nanya, begitu Anda silent sekian detik, akan ada feeling kewajiban dari orang itu sekarang balik nanya kepada kita. Kalau Ibu, menurut Ibu gimana? Nah, sekarang saatnya Anda kasih pendapat. Nah, jadi kalau Anda bicara mengenai, saya sebutnya mungkin bukan etika ya, tapi adalah strategi untuk membuat seseorang merasa penting sekali, adalah Anda tunggu ditanya, baru Anda kasih pendapat. Ini seringkali kita keliru soalnya. Misalnya begini, oh anak Ibu berapa? Oh anakku 3. Begitu Anda nanya bukan Anda lanjut, tapi Anda timpalin punya, oh kalau saya 3. Padahal itu kesempatan Anda nanya sama dia, oh 3, usianya berapa aja itu? Sekolah di mana ya? Oh dia gede-gede ya? Itu saatnya Anda punya leverage untuk nanya lebih banyak. Tetapi nggak, begitu dia baru mulai bicara mengenai dunia dia, kita balikin ke sini lagi. Kita ngomong mengenai kita lagi, langsung pembicaraan dia kehilangan interest itu. Ingat, izinkan dia, beri kesempatan dengan bertanya, baru Anda mulai ngobrol. Akan ada kok, tenang aja, akan ada. Mereka juga capek ngomong mengenai mereka sendiri. Mereka juga akan capek, oke? Jadi biarkan mereka bertanya. Oke, nah itu yang kedua adalah menunjukkan interest yang tinggi. Nah, satu lagi, yang terakhir. Pahami, menunjukkan pemahaman. Nah, sekali waktu Bapak Ibu, Anda akan ketemu dengan mahasiswa yang beda pendapat. Betul? Dan mungkin banyak. Karena ya biarpun bagaimana mereka masih muda-muda, dan orang muda-muda itu biasanya punya referensi yang mereka percayai mereka benar itu loh, ya. Tetapi mereka punya referensi yang tidak cukup luas, walaupun mereka tahu mereka benar, referensinya tidak cukup luas untuk cukup bijak, ya. Mereka tidak bisa melihat kayak kita begini bahwa semua orang boleh punya pendapat. Bagi mereka saya benar, saya benar. Nah, karena itu sekali-sekali Anda akan bertemu dengan seorang mahasiswa yang beda pendapat dari Anda dan merasa dia benar. Nah, caranya begini, ini caranya. Saya sudah menggunakan teknik ini bertahun-tahun dan ngefek, karena itu tidak banyak saya. Kalau misalnya dari 100 case, mungkin 1 case aja terjadi debat kusir, tapi biasanya tidak lama-lama. I don't like debat kusir, karena bagi saya nggak ada gunanya. Kalau seseorang sudah yakin sekali dengan pendiriannya, pahami saja kenapa dia punya pendapat begitu. Saya ulangi, pahami saja kenapa dia punya pendapat demikian. Jadi bukan soal Anda fokus kepada agree atau disagree, tapi fokus kita adalah memahami latar belakang pemikiran dia. Beda itu. Nah, ini contohnya begini, saya kasih Anda ilustrasinya begini, ya. Jadi kalau saya punya pendapat A, Anda punya pendapat B, saya tahu ini tidak sama. I know, tidak sama. Tetapi kalau saya fokus ke ketidaksamaan ini, bermenit-menit ke depan, kita pasti tegang bukan? Anda pasti akan, di badan kita, di badan Anda dan di badan saya akan muncul kortisol itu. Anda tahu hormon stres itu. Begitu hormon stres sudah masuk di badan kita, survival instinct kita masing-masing, fight or flight. Yang berarti bahwa gue tonjok lu atau gue tinggalin lu, udah itu aja. Nah, karena itu percuma kalau Anda bicara terus-menerus seperti ini. Lebih bagus begini, lebih bagus usul saya. Anda punya pendapat B, saya pengen tahu, ngomong-ngomong, kenapa ya Ibu punya pendapat B? Kenapa Bapak punya pendapat B? Latar belakangnya apa ya? Saya pengen tahu nih latar belakang semuanya, kenapa sih Anda punya pendapat demikian? Nah, fokus saya sekarang ini adalah bukan tidak setuju dengan B, tetapi saya berusaha memahami, oh ternyata Ibu pendapat begitu, Bapak pendapatnya begini, sekarang saya paham. Nah, perhatikan baik-baik. Bagi orang-orang tertentu, saat Anda memahami kenapa dia punya latar belakang begitu, ini seolah-olah Anda bilang bahwa pendapatnya masuk akal Anda. Nah, saya ulangi kalimat ini sebentar. Ya, Anda tidak pernah bilang Anda setuju dengan dia loh. No. Anda tidak bilang Anda setuju dengan dia. Tetapi yang Anda lakukan simpel. Anda hanya berusaha menunjukkan, saya paham latar belakang pendapat situ. Saya ulangi, Anda memahami kenapa dia punya pendapat demikian. That's it. Tugas Anda. Nah, ini saya pertama kali benar-benar saya sebut benar-benar senang dengan teknik ini
Setelah saya ketemu dengan seorang psikolog dunia namanya Tonya Raymond, saya ketemu di Las Vegas 2011 kalau nggak salah. Dia ngobrol sama saya 2011, saya ngobrol sama dia begini. Nah, kalau kamu punya istri, dia bilang gitu, pasti istri kamu banyak curhat setiap hari. Maksudnya gitu. Saya bilang, oh iya. Saya bilang benar. Dia bilang, setelah istri kamu curhat, kamu ngapain? Saya bilang, ya kadang-kadang saya kasih nasihat, kasih pendapat. Dia bilang, wrong. Jangan kasih pendapat. Dia bilang. Setiap kali wanita curhat, jangan kasih pendapat. Cari perkara kamu, katanya. Nah, sebab begitu wanita lagi curhat, dia cuma pengen pinjam telinga. Dia nggak minta pendapat sama sekali. Nah, dia ngomong ini, bapak-bapak dengerin itu baik-baik. Kalau Anda punya istri yang curhat, jangan kasih pendapat. Mereka nggak minta pendapat, oke? Cuman pinjam telinga doang. Makanya setelah Anda kasih pendapat, berantem itu di parenting. Beberapa menit kemudian berantem. Nah, termasuk kalau istri kamu nanya, pendapat kamu gimana? Jangan, jebakan itu. Sebentar lagi berantem itu. Nah, inti maksudnya begini. Bukan berarti Anda tidak boleh kasih pendapat. Maksudnya begini. Si Tonya Raymond tadi, saya learning sesuatu dari perkataan dia. Daripada situ sibuk setuju dan tidak setuju, tunjukkan saja situ berusaha, saya ulangi, berusaha memahami kenapa dia punya pendapat begitu. Itu lebih menyegarkan buat setiap orang di luar sana. Saya ulangi, Anda mungkin tidak setuju dengan pendapatnya, tapi tolong dong tunjukkan usaha. Usaha memahami kenapa saya punya pendapat begini. Nah, ini lebih bagus. Bapak Ibu, kita semua tahu loh, di luar sana itu banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Kita tahu loh. Kita tahu. Dan kadang-kadang begini, kadang-kadang tuh kita nggak keberatan loh. Mereka nggak setuju sama kita. Asalkan, coba dong tunjukkan situ memahami saya dong. Right? Jadi tidak setuju nggak apa-apa, tolong pahami dong. Ya, tolong pahami kenapa saya punya pendapat demikian. Nah, saya sampaikan 3. Coba bayangkan sebentar. Kalau saya adalah dosen, Anda adalah mahasiswa, saya dosen, dan saat Anda interaksi bersama saya menunjukkan saya punya banyak kesamaan dengan Anda, saya sangat tertarik dengan dunia Anda, dan saya sangat menunjukkan paham dengan Anda. Ya kan, Anda senang dong ngobrol sama saya kan? Senang pasti ngobrol sama saya, ya kan? Kita punya banyak kesamaan, ya kan? Gue ini lu banget, lu gue banget, ya kan? Terus saya sangat tertarik sama dunia situ, ya istilah-istilah dunia situ, artis yang kita sukai juga saya tahu, saya bisa diajak ngobrol sebentar, nggak mendalam, tetapi sudah menunjukkan saya interest dong. Dan satu lagi, kalau terjadi perbedaan pendapat, saya tidak menyalahkan pendapat situ, tetapi saya bisa menunjukkan bahwa, oh saya mengerti kenapa situ punya pendapat demikian. Nah, ini cara Anda membangun bridging good rapport. Nah, saya tahu ada teknik yang lain yang Anda bisa pakai untuk melengkapi. Misalnya matching body mirroring juga bisa. Nah, kalau saya berharap suatu saat kita bisa ketemu offline ya, offline. Saya senang banget kalau saya bisa ketemu para dosen offline. Mungkin saya bisa demonstrasikan secara fisik bagaimana Anda melakukan yang namanya matching mirroring secara fisikal. Tetapi dengan cara yang elegan. Ya, bagaimana? Jadi melakukan secara fisik, bukan cuma verbal, ya, tetapi secara fisik dari body language, gesture, Anda juga bisa melakukan rapport itu. So, kurang lebih ini gambaran dari beberapa teknik yang saya bisa sampaikan di sini, ya. Oke. Nah, sekarang ini yang saya mau lakukan, mungkin saya akan butuh bantuan dari MC, ya, MC untuk Q&A, mungkin Q&A bisa langsung dengan beberapa agar terjadi semacam kayak lebih lebih disiplin ya, lebih disiplin. Kira-kira MC boleh itu komunikasi harus begini. Mungkin boleh. Saya bisa ke MC. Pembicara udah bukan orang Islam, maksudnya ngapain bawa agama yang sebenarnya tidak dalam konteks itu gitu maksudnya.